Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Maratus Solika dengan NPM 76, Vanessa Ariantika dengan NPM 77, Viera Rekaron dengan NPM 79, Gian Yeung dengan NPM 83, dan Zakia Tusani dengan NPM 89. Kami akan mempresentasikan hasil analisa presiden terhadap karakter bangunan di era arsitektur Islam. Next. Tiga objek yang kami analisa yaitu 1. Istana Maimun, 2. Masjid Menara Kudus, 3. Masjid Al-Akbar. Dan poin analisa kami yang pertama elemen fasad, kemudian denah, nilai filosofi, dan juga interior. Next. Yang pertama adalah Istana Maimun yang dirancang oleh arsitek Mayor Theodor van Epp yang berlokasi di Jalan Brigjen Katamso nomor 66, Kecamatan Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, yang dibangun pada tanggal 26 Agustus 1888 sampai 18 Mei 1891 dengan gaya arsitektur Melayu, Mughal, dan Belanda. Next. Berikutnya yaitu elemen fasad pada Istana Maimun. Atap Istana Maimun berbentuk kubah yang terletak pada bagian pintu gerbang istana berjumlah 3 buah berwarna hitam dengan alas berbentuk persegi. Kemudian loteng dengan lantai terbuat dari papan dan atap overhang yang berwarna kuning. Pada loteng terdapat ventilasi dengan sistem cross ventilation. Bangunan sayap kanan dan sayap kiri memiliki penutup berupa atap overhang. Pintu gerbang istana bernuansa Islam dengan bagian atas berbentuk lengkungan seperti kubah yang lancip dan tidak memiliki daun pintu. Ornamen-ornamen bangunan bergaya arsitektur Eropa. Lantai pada ruangan sebelah kiri dan kanan balairung, dapur, dan bagian depan istana menggunakan tegel ukuran 30 x 30. Sedangkan lantai pada balairung istana dan tangga pada pintu masuk menggunakan marmer putih berukuran 70 x 70. Next. Lalu selanjutnya terdapat elemen fasad pada bangunan Istana Maimun, Medan. Yang pertama, ornamen yang ada pada ruang Peteragna Sultan Delhi pada bangunan Istana Maimun, Medan. Terdapat beberapa motif, yaitu motif tumbuhan, motif hewan, dan juga motif alam. Lalu untuk ornamen pada dinding ruang Balaiurung Istana Maimun, Medan, terdapat motif pucung rebung, motif tumbuhan, dan juga motif alam. Lalu untuk ornamen pada plafon ruang Balaiurung Medan, Istana Maimun, Medan, yang pertama ada motif hewan dan juga beberapa jenis motif tumbuhan. Next. Lalu Istana Maimun terdiri dari 2 lantai yang dibagi menjadi 3 bagian. Salah satunya ruang induk atau yang biasa disebut dengan Balaiurung. Di ruang Balaiurung terdapat singgasana yang didominasi oleh warna kuning. Di atas singgasana Sultan itu terdapat lampu kristal bergaya Eropa yang menerangi singgasana. Pengaruh yang sama muncul pada perabotan istana seperti pada kursi, meja, lemari, jendela, dan juga pintu menuju ke Balaiurung. Balaiurung digunakan sebagai tempat Sultan menerima tamu dan sanak saudara, serta tempat penobatan Sultan Delhi. Next. Istana Maimun dibangun sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Delhi, menggantikan istana di Medan Labuhan yang berjarak 20 km dari Belawan. Pemindahan pusat pemerintahan dilakukan karena wilayah Istana Labuhan dinilai sudah begitu sesal oleh aktivitas perniagaan. Sultan menginginkan aktivitas administrasi dipusatkan di jantung kota Medan. Lokasi yang paling memungkinkan menganulir ide itu adalah di titik pertemuan antara Sungai Delhi dengan Sungai Babura. Pemindahan itu juga dimungkinkan karena ditunjang keuangan kesultanan sedang bagus-bagusnya. Kala itu, bisnis perkebunan tembakau yang dijalankan oleh Sultan Delhi ke-9 atau Sultan Mahmud ar-Rasyid, Perkaya Alam Syah, tengah berjaya, sehingga biaya pembangunan istana baru tidak terkendala. Istana Maimun ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai Undang-Undang tahun 2010 tentang cagar budaya.
Kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 1988 yang membahas tentang pelestarian lingkungan yang bernilai sejarah arsitektur kepurbakalaan. Next. Lalu selanjutnya adalah interior dari Istana Maimun. Beberapa bahan bangunan yang diimpor dari Eropa, seperti pada ubin lantai, marmer, dan juga teraso. Pola arsitektur Belanda dengan pintu dan jendela lebar dan tinggi, serta pintu bergaya Spanyol menjadi bagian dari Istana Maimun. Belanda dipengaruhi juga terlihat pada prasasti marmer di depan tangga marmer yang ditulis dengan huruf Latin dalam bahasa Belanda. Pengaruh Islam terlihat dalam bentuk kurva atau arkid di beberapa bagian atap istana. Jumlah kamar pada Istana Maimun ini ada 40, 20 kamar di lantai atas, tahta sultan, dan 20 kamar di bawahnya. Itu belum termasuk dengan 4 kamar mandi, gudang, dapur, dan juga penjara di lantai bawah. Perpaduan antara tradisi Islam dan kebudayaan Eropa baru dilaksanakan. Selain balairung, dasar bangunan juga menunjukkan pengaruh Eropa. Objek selanjutnya yang kami bahas adalah Masjid Menara Kudus, yang terletak di Jalan Menara, Pejaten, Kauman, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Elemen fasad pada Masjid Menara Kudus. Bahan bangunan menara berupa batu bata dengan pelat porselen di dinding. Tinggi menara yaitu 18 meter dengan luas 100 meter kuadrat. Bagian dasar menara berukuran 10 kali 10. Di sekeliling menara terdapat 32 tempelan ornamen piring-piring, yaitu 20 piring berwarna biru dengan motif flora fauna, dan 12 piring berwarna merah putih diisi dengan motif stilasi bunga. Bagian kaki menara dari pasangan bata tanpa perekat memiliki 3 pelipit yang tersusun menjadi satu. Bagian tengah merupakan bagian yang menonjol, dan bagian atas terdiri dari beberapa susunan yang makin ke atas makin lebar. Tubuh menara, bagian bawah merupakan pelipit besar dan tinggi yang terbagi dua oleh sebuah bingkai tebal, yaitu bagian tengah berbentuk persegi yang ramping dengan dinding pada sisi utara timur selatan, terdapat sebuah relung yang kosong, dan pada sisi barat terdapat pintu masuk dari kayu untuk masuk ke sebuah bilik. Bagian atas terdiri dari susunan pelipit mendatar yang makin ke atas makin panjang dan melebar. Terdapat 5 jenis atap yang digunakan pada Masjid Menara Kudus. Bagian atap yang utama terdiri dari tajuk 2 tingkat dengan 4 kolom yang menopangnya. Kemudian atap kubah pada bagian serambi, atap pelana, atap melengkung, dan atap datar. Terdapat 3 jenis kolom pada bagian bangunan, yaitu kolom sokoguru pada ruang utama masjid, dengan bahan kayu jati dengan ukuran di bagian atasnya yang sudah ada semenjak tahun 1918. Kolom kedua terdapat pada ruang serambi dalam masjid yang berupa kolom kayu berdiameter lebih kurang 15 cm dengan ornamen serta percabangan pada bagian atas kolom. Selanjutnya, kolom jenis ketiga yang terdapat pada bagian serambi bangunan yang berupa kolom dengan diameter lebih kurang 30 cm dengan material beton. Pintu pada bagian Masjid Menara Kudus ini terdapat 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu pintu ganda dengan 2 buah daun pintu yang merupakan salah satu ciri khas pada gaya arsitektur Hindia Belanda. Serta pintu jenis kedua yaitu pintu ganda dengan sistem geser yang merupakan material kaca transparan yang memiliki jenis gaya arsitektur Mughal India. Jenis jendela yang terdapat pada bangunan adalah satu jenis, yaitu jenis jalusi atau 2 buah daun jendela. Dengan material yang digunakan yaitu kayu jati, jendela pada bangunan masjid memiliki gaya arsitektural Hindia Belanda. Zona Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus memiliki luas kurang lebih 5.000 meter kuadrat dengan tembok-tembok membatasi sekeliling masjid dengan perkampungan di sekitarnya. Terdapat 2 gerbang pada bagian utara dan selatan masjid. Gerbang utara merupakan akses masuk utama untuk langsung masuk ke dalam masjid, sedangkan gerbang selatan merupakan gerbang yang menuju kompleks pemakaman. Kemudian nilai filosofis dari Masjid Menara Kudus. Penerapan budaya Hindu dalam Masjid Menara Kudus dapat dilihat dari pengaturan organisasi ruang di Kota Kudus yang mengikuti pengaturan organisasi ruang di Kerajaan Majapahit. Perpaduan budaya Hindu paling banyak terdapat dilihat dalam Menara Kudus. Pembagian
Bagian menara menjadi 3 bagian, atap tajuk bertingkat 2, bangunan ornamen-ornamen Hindu dan candi Siku yang berada di pintu masuk menjadi bukti penerapan budaya Hindu dalam Menara Kudus. Pintu masuk yang ada di Masjid Menara Kudus atau namanya bisa disebut Gapura Bentar juga masih menerapkan budaya Hindu dilihat dari penamaannya. Walaupun Masjid Menara Kudus menerapkan budaya Hindu dalam bangunannya, pembangunan masjid ini tetap menggunakan prinsip agama Islam sebagai pedoman utamanya. Perpaduan budaya Islam dan Hindu dalam Masjid Menara Kudus menunjukkan toleransi antar agama Islam dan Hindu pada zamannya, namun tetap berpedoman pada agama Islam. Kemudian interior Masjid Menara Kudus, bangunan menara dengan batu bata merah yang tersusun rapi di samping timur masjid memiliki ketinggian 18 meter dengan ukuran sekitar 100 meter persegi pada bagian dasarnya. Kaki dan badan menara dibangun serta diukir dengan motif budaya Jawa Hindu. Ciri lainnya adalah penggunaan batu bata merah yang ditata rapi tanpa perekat semen. Konon, cara yang digunakan untuk merekatkan batu bata tersebut adalah dengan menggosok-gosokkannya hingga lengket. Kemudian adanya selasar yang biasa disebut dengan Pradakshinapata yang biasa dijumpai pada bangunan candi. Arsitektur tradisional Jawa juga dapat ditemui dari bentuk unik atap dengan 4 soko guru seperti pada bangunan umum adat Jawa. Sedangkan pada bagian puncak atap tajuk, terdapat mustoko seperti pada bangunan masjid tradisional di Jawa yang mengacu pada elemen arsitektur Jawa Hindu. Kemudian bangunan yang terakhir yaitu Masjid Al-Akbar. Terletak di Jalan Masjid Agung Timur, nomor 1, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Diresmikan oleh Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid pada tanggal 10 November tahun 2000 dengan gaya arsitektur Timur Tengah. Bentuk atap dari Masjid Al-Akbar ini terdiri dari 1 kubah besar yang didukung dengan 4 kubah kecil berbentuk limasan serta 1 menara. Bahan atap terbuat dari keramik yang disusun secara diagonal. Keunikan kubah emas ini terletak pada bentuk kubah yang hampir menyerupai setengah telur dengan 1,5 layer yang memiliki tinggi sekitar 27 meter. Pintu terbuat dari kayu jati dengan kusen terbuat dari rangka besi dilapisi kayu yang dihubungkan ke engsel maupun slot yang telah diselaraskan dengan struktur dan estetika masjid. Pintu terbuat dari kayu jati dan kusen terbuat dari rangka besi dilapisi kayu yang dihubungkan ke engsel maupun slot yang telah diselaraskan dengan struktur dan estetika masjid. Oke, selanjutnya adalah denah dari Masjid Al-Akbar. Pertama ada denah lantai satunya ini terdapat ruang rapat sekretariat, kemudian menyambung ke menara dan pintu masuk utamanya ada di arah timur. Lalu denah lantai 2-nya terdapat koridor, terus ada ruang pertemuan As-Sofa dan ruang pertemuan Al-Mahwa. Lalu denah lantai dasarnya terdapat ruang istirahat imam dan khotib, ada kantin, ruang koperasi karyawan, poliklinik, ruang genset dan SDP, ruang workshop, ruang radio SASFF, ruang pusat pendidikan Al-Akbar, perpustakaan tempat duduk pria dan wanita, lalu ada toilet. Selanjutnya, nilai filosofi dari Masjid Al-Akbar. Sejak zaman Rasulullah SAW, masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat kegiatan berskala luas. Karena Surabaya adalah kota terbesar kedua dengan umat Islamnya sebesar 5 juta jiwa, menginginkan sebuah masjid yang berskala luas dan besar. Masjid Al-Akbar Surabaya diproyeksikan untuk mewujudkan konsep masjid dalam arti luas, sebagai Islamic Center dengan peran multidimensi, dengan misi religius, kultural, dan edukatif termasuk wisata religi. Membangun dunia Islam yang rahmatan lil alamin, secara lahiriahnya Masjid Al-Akbar akan menjadi landmark kota Surabaya dan secara simbolik memperkaya peta dunia Islam yang tentunya mengangkat citra kota ini di mancanegara. Oke, selanjutnya adalah interior Masjid Al-Akbar. Pertama, pola geometris paling banyak diterapkan baik pada dinding, plafon, lantai, maupun fasilitas penunjang kegiatan dan perabotnya. Penerapan pola bintang merupakan simbol dari surat An-Najm yang artinya bintang. Lalu ada pola arabes yang hanya terdapat di sebagian kecil di mihrab dan mimbar yang fungsinya lebih cenderung sebagai penambah unsur estetika. Lalu juga ada kaligrafi Arab
yang mendominasi, namun hanya terdapat di bagian mihrabnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.